Nanti keburu ada orang. Cepetan ah. Iya, iya. Ih, geli banget. Ini cepetan nih, ambil. Cepet. Baksonya enak banget. Baksonya nih loh, kenyal banget. Kuahnya juga gurih-gurih gimana gitu. Kurang ajar ya kamu, Bu Cindy. Kamu mencelakai adik saya. Wah, kok jadi saya yang salah? Mas, pusing deh aku. Ada apa? Pulang dari pasar mukanya asem banget perasaan. Itu Maas. Masa harga bahan-bahan di pasar udah naik lagi aja? Daging sapi sekarang tembus 200.000 sekilonya. Gimana nasib pedagang bakso kayak kita, Maas? Bisa gulung tikar ini mah. Udah mah, tadinya juga dapat untung dikit. Kalau harga baksonya dinaikin lagi, pelanggan bisa pada kabur. Masa sih? Di toko langganan kita juga udah naik. Ya iya, Maas. Aku udah keliling pasar. Semuanya sama udah pada naik harganya. Aduh, kacau ini. Mana stok daging di kulkas sudah habis lagi. Tapi Maas, tadi aku dikasih saran sama Bu Darmi di pasar. Katanya daging sapinya bisa diganti sama daging tikus. Malah dagingnya lebih enak katanya. Kalau iya, lumayan bisa neken harga bahan. Hah? Daging tikus? Yang bener aja kamu. Iya Mas, Kuba bayangin, daging tikus kan gratis gak perlu beli. Kita juga bisa nurunin harga jualnya. Jadi nanti makin banyak pembeli, soalnya harga bakso kita paling murah. Ya, tapi nggak harus daging tikus juga kan. Geli tau. Masa harus nangkepin tikus satu-satu? Udahlah, jangan banyak alasan. Pokoknya nanti malam kita harus nangkep tikus-tikus itu. Aku nggak mau ya, usaha yang aku rintis dari awal, ambruk gitu aja. Gara-gara harga daging naiknya nggak masuk akal. Mantep nih Mas, tikusnya banyak banget di sini. Ayo Mas, tangkep tikus ya. Aku takut. Kamu aja lah yang nangkep. Ih Mas, penakut amat jadi laki-laki. Udah sana ambil. Tapi beneran nih, kamu yakin kita mau pakai daging tikus ini buat jualan bakso? Ih, berisik banget sih kamu, Maas. Kamu tahu sendiri kan? Sekarang daging sapi mahal banget. Udah atuh, jangan banyak omong. Cepetan ambil tikusnya. Aku takut dosa sih. Aku takut kena azab. Cepetan dong, Maas. Mumpung lagi sepi. Nanti keburu ada orang. Cepetan ah. Iya, iya. Ih, geli banget. Ini cepetan nih, ambil. Cepetan, masukin ke plastik. Ya, sobar. Geli banget, tau. Baru juga satu, Mas. Ayo ambil yang banyak. Ayo atuh, kamu juga bantuin nangkepnya. Kalau aku bantuin nangkep Maah, tikus yang dikresek kabur semua atuh Maas. Harus ada yang megangiin. Yuh, curang kamu Maah. Masa aku doang yang nangkep tikus? Cepetan Mas, jangan banyak neluh. Takut ada orang. Nih, masukin lagi nih. Tikus-tikus yang semalam merek ambil kini telah berubah wujud menjadi bulatan bakso yang siap saji. Jualan bakso tikus pun resmi dimulai. Bu Siti ini baksonya enak banget. Baksonya nih loh, kenyal banget. Kuahnya juga gurih-gurih gimana gitu. Syukurlah kalau ibu-ibu suka. Mau nambah lagi nggak baksonya? Cobain tuh yang gede sekalian. Ya, ntar deh. Aku habisin dulu nih yang kecil-kecilnya. Iya, baksonya gurih banget nih. Harga barang-barang di pasar pada naik. Tapi harga bakso Bu Siti gak ikut naik kan? Enggak atuh Bu Cindy. Malah saya mah prihatin. Saya ada rencana nih buat turunin harganya. Biasanya Kaan 17.000. Tapi saya ada rencana mau turunin harganya jadi 14.000. Gak apa-apa. Hah? Kok jadi murah banget Bu Siti? Warung bakso yang di depan sekolah itu aja 20.000. Emang ibu nggak takut rugi ya? Ah, enggak lah. Saya mah nyari berkah. Saya nggak pernah ngarepin untung gede. Yang penting usaha saya lancar. Masya Allah, baik banget Bu Siti. Semoga usaha Ibu Siti lancar terus. Amin.
Makasih nih doanya ibu-ibu. Aduh, udah kenyang nih Bu Siti. Saya boleh numpang ke kamar mandi gak? Mau kencing kebelet nih, gak kuat. Boleh-boleh. Masuk aja ke dalam, lewat dapur. Oh iya Bu, saya izin ya pergi ke kamar mandi ya. Iya, Bu Cindy, silahkan. Bau apaan ini? Bau amis banget, kayak bau bangkai. Hah? Ini apaan? Ini kan daging tikus. Wah, kacau ini. Jangan-jangan bakso yang saya makan tadi bakso tikus lagi. Brengsek amat tuh si Siti jualan bakso tikus. Tapi lumayan nih. Ini bisa aku jadiin alat buat merasi Siti. Awas ya kamu Siti, saya bakal peras kamu. Bu Cindy, ada apa Bu di dapur saya? Enggak Mas Joko. Saya mau numpang ke kamar mandi. Kamar mandinya sebelah mana ya? Oh, kamar mandi sebelah sana Bu. Ibu tinggal lurus lalu belok kanan. Oh, iya. Izin numpang ya. Saya mau kencing Mas Joko. Silahkan Bu Cindy. Waduh, kacau. Kenapa aku bisa lupa ya naruh daging tikusnya ke kulkas? Tadi Bu Cindy lihat nggak ya? Mudah-mudahan aja dia nggak lihat lah. Dengan bermodalkan temuan penting di dapur siang tadi, Ibu Cindy kini datang membawa ancaman besar demi menguras keuntungan secara paksa. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Bu Cindy, ada apa malam-malam kesini? Tumben amaat. Iya nih Bu, saya kesini mau kasih lihat sesuatu ke Ibu. Coba nih lihat foto di HP saya. Hah? Apaan ini, Bu? Kenapa ada foto itu di HP Ibu? Wah, Ibu, Siti gak usah kaget begitu. Saya udah tahu semuanya kok. Saya tahu kalau Ibu Siti itu sebenarnya pakai daging tikus kan buat bikin baksonya. Ibu Cindy, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Jaga mulutnya. Ada apa ini? Ibu Cindy, ada apa? Tumben malam-malam kesini. Mas, kok Ibu Cindy bisa tahu kalau kita pakai daging tikus? Hah? Seriusan? Udah deh, gak usah belaga pada kaget begitu. Langsung ke intinya aja deh. Saya mau ngajak kerjasama nih. Kerjasama apaan? Gini aja di, saya minta 200.000 per hari. Kalau ibu nggak sanggup, saya bakal viralin nih fotonya. Saya bakal kasih tahu semua orang kalau sebenarnya ibu itu pakai daging tikus. Jangan dong. Kalau semua orang tahu saya pakai daging tikus, usaha saya bisa bangkrut. Ya udah tinggal pilih. Bagaimana sanggup enggak? 200.000 sehari bayar ke saya. Ya udah. Iya, Bu Cindy. Saya usahakan. Nah, gitu dong. Kalau gitu, deal ya. Udah, saya mau pulang. Makasih ya Ibu Siti. Mas, kamu bener-bener bodoh ya. Lihat tuh kelakuan kamu. Sekarang kita diperas sama Bu Cindy. Maafin aku ya. Aku bener-bener lupa. Terhimpit tekanan setoran yang diharuskan oleh Ibu Cindy, Mas Joko, dan Bu Siti. Akhirnya, nekat merencanakan balas dendam kepada Ibu Cindy. Tuh, Mas, gara-gara kelakuan kamu. Kita udah 2 minggu setoran tiap hari 200.000 ke Bu Cindy. Atuh, kalau gini terus, kita bengek, Mas. Kita capek kerja dari pagi sampai malam. Dia yang dapat duitnya. Iya, maafin aku ya Bu. Ini semua gara-gara aku. Tapi gimana ya caranya biar kita nggak usah bayar setoran lagi ke dia? Atuh itu maah kamu mikir maas. Ini kan gara-gara kelakuan kamu. Bu, kalau mau nekat mah, kita habisin aja Ibu Cindy. Gimana? Kita kasih ramuan khusus biar dia nggak bisa memeras kita lagi. Waduh, takut ah. Itu mah jahat banget. Apaan sih Bu? Kita jualan pakai daging tikus aja. Udah jahat. Kita udah terlanjur nyemplung. Daripada kita diperas terus seumur hidup, mending sekalian aja kita habisi saja Bu Cindy. Iya juga sih. Ya udah atuh, kita kasih ramuan khusus aja ke perempuan sialan itu. Tapi gimana caranya ya? Gimana?
kalau kita pura-pura ngadain syukuran aja. Nanti kamu undang semua teman-teman kamu, termasuk Bu Cindy. Nah, kita kasih ramuan khusus itu di makanannya. Makanan Bu Cindy. Nah, bagus tuh idenya. Oke deh, besok aku undang semua teman aku ibu-ibu ke rumah ya. Oke, nanti aku yang bakal siapin bahan-bahannya. Siasat licik pun mulai dijalankan. Sebuah acara syukuran palsu pun digelar demi memancing sang pemeras masuk ke dalam jebakan. Ini ya Bu Cindy, yang kemarin 200.000. Ibu Cindy, kebetulan besok di rumah ada acara syukuran. Saya ngundang ibu-ibu ke rumah buat makan. Hah? Syukuran? Syukuran apaan, Bu? Tumben amat. Saya mau merayakan dagang saya yang lagi rame-ramenya nih. Omset saya lagi naik. Halah, dagang pakai daging tikus. Aja pakai syukuran segala. Kocak kamu, Ibu Siti. Ya, gak apa-apa atuh Bu Cindy. Udah, besok datang aja ya jam 4 sore. Ya udah, iya. Besok saya datang jam 4 sore. Nah gitu dong. Ya udah gitu aja ya Bu Cindy. Saya mau ngundang ibu-ibu lain. Iya, Bu Siti. Waktu yang dinanti oleh Bu Siti dan Mas Joko telah tiba. Sebuah rencana gelap siap disajikan kepada korbannya. Mas, malah bengong gitu. Ayo, mana ramuannya? Sebentar lagi, si Cindy sama ibu-ibu yang lain nyampe. Iya, sebentar. Ini tangan aku gemeteran banget. Aku mendadak takut. Ini beneran kita ngelakuin hal jahat kayak gini. Lah, kamu apa-apaan sih Mas? Kemarin kan kamu sendiri yang ngusulin. Sekarang malah mau mundur. Kamu mau kita bengek terus diperes 200.000 tiap hari? Iya, gak mau Bu. Udah cepetan tuangin ke mangkok. Mangkok ini buat Ibu Cindy. Jangan sampai ketuker sama mangkok ibu-ibu lain. Ya, ini udah kok Bu, udah aku tuang 1 botol. Terus selanjutnya ya harus gimana? Nah, bagus. Sekarang kamu bawa semua mangkok itu ke ibu-ibu di depan. Mangkok buat Bu Cindy, biar aku yang bawa. Biar rencana kita rapi. Oke Bu, kalau gitu aku bawa mangkok-mangkok ini ke depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ada acara ya? Rame banget. Sari. Iya nih, lagi makan-makan. Kamu masuk ke dalam. Kakak mau buat minuman. Nih, buat ibu-ibu. Kakak lagi bikin menu baru. Mau jualan soto. Kamu itu Sari adiknya Ibu Siti ya? Bu Cindy? Iya, Bu. Saya lagi main ke rumah kakak saya. Wah, sini duduk nih. Makan sotonya. Kebetulan saya masih kenyang. Tadi Abi makan di rumah ah. Kebetulan banget nih. Aku belum makan siang. Makasih ya, Bu Cindy. Sari, kenapa kamu makan soto itu? Iya, Kak. Ini aku lapar, Kak. Iya, gak apa-apa tuh Bu Siti. Itu kan adik Bu Siti sendiri. Masa gak boleh makan sotonya? Aduh, kak leherku sakit. Perutku perih. Aduh. Waduh, Sari kamu kenapa? Bu Siti, ini adiknya kenapa? Kok kejang-kejang begini? Sari, Mas Joko tolong. Jangan-jangan kamu mau celakai saya ya Bu Siti? Kurang ajar ya kamu Bu Cindy. Kamu mencelakai adik saya. Wah, kok jadi saya yang salah? Karena Ibu Siti sudah berniat mencelakai saya akan bongkar semua kebusukan Ibu. Ibu denger nih, kalian harus tahu semuanya. Sebenarnya Ibu Siti itu jahat banget. Dia itu jualan bakso pakai daging tikus. Tikus. Cindy, jaga mulutnya ya. Kamu juga sama busuknya. Kamu tahu rahasia itu, tapi kamu manfaatkan buat memeras saya. Kamu minta setoran tiap hari 200.000 ke saya kan? Wah, ternyata Bu Siti sama Bu Cindy sama busuknya. Ayo ibu-ibu, kita laporin ke polisi biar mereka semuanya dipenjara. Keserakahan dan keegoisan hanya akan melahirkan petaka. Niat hati meraup keuntungan dengan cara yang haram, kini justru harus kehilangan masa depan. Ingatlah, sepandai-pandainya menyimpan kebusukan,
kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri.